Ini ku record. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Oke. Pak. Pagi, Pak. Semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Pertama saya ingin perkenalan. Nama saya Randi Dimas Prayoga. Kalian bisa panggil saya Pak Randi. Oke. Dan saya tinggalnya di Liwa, di Lampung Barat. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 1 Wiyatama. Dan bertemu kalian sebagai murid saya, seperti itu. Dan di sini saya akan mengajar seni budaya. Dan pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang bernyanyi unisono. Dan sebelum masuk situ, nanti kita akan mempelajari teknik bernyanyi terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya di sini siapa ketua kelasnya? Bisa di absen mungkin. Saya, Pak. Oke. Siapa namanya? Anas Sidik ya? Anas, Pak. Ya, baik Anas. Ya, Pak. Tolong di absen teman-temannya karena di sini saya baru masuk ya. Tolong di absen kehadirannya untuk pertemuan pertama. Hari ini masuk semua, Pak. Oke, baik kalau begitu syukur. Nah, di sini saya mengajar seni budaya. Dan materi kali ini kita masuk materi di musik. Dan di musik juga ada banyak yang akan kita pelajari. Dan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu bernyanyi secara unisono. Seperti itu. Nah, perlu Anda ketahui bersama, bernyanyi adalah merupakan sebuah kesenian yang sudah biasa kita dengar di keseharian kita. Mungkin semua dari kita pasti bisa bernyanyi, namun pasti ada yang belum mengetahui tekniknya, baik itu teknik pernafasan, pemenggalan kata, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu, Bapak di sini akan membahas tentang hal tersebut. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, di sini Bapak punya perjanjian terlebih dahulu, di mana ketika Bapak menerangkan sesuatu materi, sebelum Bapak izinkan, jangan ada yang ribut atau melakukan hal lainnya yang mengganggu pembelajaran. Seperti itu. Paham semuanya? Oke, terima kasih. Nah, sebelumnya, manfaatnya apa sih kita mempelajari bernyanyi secara unisono? Apa sih materinya kita gunanya mempelajari seni budaya seperti itu? Karena pada dasarnya seni budaya ini sebagai pembentuk karakter kita. Kenapa sih bisa begitu? Karena di dalam seni itu banyak hal yang dapat kita pelajari. Seperti misalkan yang akan kita pelajari bernyanyi. Saat bernyanyi, kita dapat mempelajari tentang baik itu dalam kegiatan sosial atau lain sebagainya. Sosialnya di mana? Misalkan ada paduan suara nih. Nah, di situ kita butuh kekompakan, di mana kita harus bersama-sama membentuk kelompok agar suara atau karya yang kita tampilkan itu dapat berjalan dengan maksimal atau dapat ditampilkan dengan sebaik mungkin, seperti itu dan lain sebagainya. Banyak sekali manfaatnya untuk mempelajari seni budaya seperti itu. Nah, masuk ke materi, di sini Bapak akan coba share screen ya. Teman-teman. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Terima kasih. Sudah, Pak. Nah, materi kita kali ini yaitu bernyanyi unison. Tuh, ada bernyanyi unisono.
Nah, sebelum dari masuk ke materi, bernyanyi unison itu bernyanyi dengan satu suara secara bersama-sama atau rame-rame nyanyinya, istilahnya seperti itu Ananda semua. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, materi pada pertemuan ini yang pertama ada artikulasi. Kelihatan semua kan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Oke. Pak. Baik Ananda. Artikulasi, lalu ada prasering, lalu ada intonasi. Nah, seperti ini. A, I, U, E, O itu adalah artikulasi. Nah, sebelumnya kita akan coba mengucapkan huruf vokal terlebih dahulu ya. Coba mic-nya bisa dihidupkan semua untuk Ananda. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah, Pak. Oke. Kok muka lu terus sih? Males gue. Coba harap tenang ya, harap tenang. Ya, Pak. Nah, coba Ananda semua bunyikan huruf vokal berikut ini. A. A. Oke, cukup. Nah, jadi cara pengucapan yang benar A itu kita buka mulut kita dengan cara rada melebar ke samping. A, supaya artikulasi yang dapat kita keluarkan itu keluar dengan baik. Tidak cempreng, juga tidak terlalu bulat. Seperti itu. Itu huruf A. Coba lagi huruf I. Ya, seperti itu. Sudah benar. Baik sekali anak-anak. Nah, sekarang Ananda semua coba bunyikan huruf U. Ya. Oke, seperti itu. Terima kasih. Lalu selanjutnya ada huruf E. E ini ada dua, ada E sama ada E. Coba ucapkan huruf yang E terlebih dahulu. Nah, iya. Yang kedua ada E. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir huruf vokal ini ada O. Oke, terima kasih. Nah, dari situ dapat kita simpulkan bahwa artikulasi itu adalah siapa coba yang bisa menjelaskan? Yang bisa menjelaskan akan Bapak beri nilai tambahan. Pak. Ya, mungkin siapa? Saya, Pak. Anas. Oke, silakan. Anas, apa itu artikulasi? Artikulasi itu berarti ini ya, Pak. Kejelasan dalam membunyikan huruf vokal. Oke, baik sekali. Tepat jawabannya. Apakah ada dari teman-teman yang lain? Bapak harap Ananda semua dapat aktif di kelas ini ya. Tidak ada, hanya Anas saja yang berani menjawab. Oke, jadi jawaban Anas tadi sudah benar, tepat. Jadi artikulasi itu adalah bagaimana cara kita melafalkan huruf vokal, bukan hanya huruf vokal aja, huruf lainnya, agar terdengar dengan jelas, seperti itu. Supaya apa? Supaya saat bernyanyi, pendengar akan dapat lebih mudah menerima perkataan yang kita keluarkan, seperti itu. Jadi gunanya artikulasi itu agar pendengar lebih mudah mengartikan apa yang kita ingin sampaikan pada saat bernyanyi, seperti itu. Oke, baik Ananda semua. Selanjutnya ada prasering. Nah, sebelumnya ada yang tahu prasering itu apa? Frase, Pak. Pemenggalan.
Menggalan. Oke, Memenggal. siap. Bagus sekali. Ya, prasering itu adalah tuh aturan pemenggalan kalimat. Ini ada kalimat merahnya. Intinya pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga lagu yang dinyanyikan mudah dimengerti oleh pendengar. Seperti itu prasering. Nah, langsung saja kita ke contohnya. Oke. Kita lihat yang pertama. Ini kata-katanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Pasti kita semua tahu lagu ini ya. Ini lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya. Benar bukan? Benar, Pak. Benar, Pak. Benar, Pak. Di kalimat pertama ini tidak ada titik komanya. Ada yang bisa menyanyikan terlebih dahulu? Satu kalimat ini saja. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Coba Bapak tunjuk Almira. Ananda Almira, coba nyanyikan. Yang mana, Pak? Ini kalimat ini Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Oke, baik, terima kasih Almira. Nah, menurut teman-teman, apakah yang dinyanyikan Almira itu pemenggalan katanya sudah baik dan benar? Belum, Pak. Tahu saya belum, Pak. Oke, coba yang jawab belum benarnya seperti apa? Coba Ananda Willy. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Oke, benar sekali, tepat sekali. Dan yang dinyanyikan oleh Almira juga tadi tepat. Jadi seperti ini Ananda semua. Jangan sampai kita menyanyikan sebuah lagu itu tidak jelas maknanya seperti apa. Dalam arti kata pemenggalannya kurang tepat, bukan tidak tepat, kurang tepat. Seperti yang contoh yang di kedua ini, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Jadi cara menyanyinya begini. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Nah, itu yang salah. Jadi pendengar pun kurang enak untuk didengar. Bukan kurang enak, artinya pun beda seperti itu. Dan untuk yang kedua, ini yang benar, yang dinyanyikan oleh Almira dan Willy tadi. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Nah, itu yang benar. Jadi dia tepat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Nah, seperti itu. Oke, Ananda semua. Dan selanjutnya nah, ini ada tipsnya nih. Bisa kita lihat. Kelihatan ya tipsnya. Yang pertama, ambil nafas di saat yang tepat. Untuk prasering nih. Jadi, jangan sampai ketika kalimat yang harusnya digabung itu belum habis kita nyanyikan, kita sudah ngambil nafas duluan. Seperti tadi, yang kalimat salah tadi. Jangan ambil nafas pada suku atau kata atau kalimat yang tidak boleh dipisah. Lalu ada berlatih pernafasan yang baik dan benar. Pernafasan diafragma merupakan teknik pernafasan terbaik yang dapat digunakan pada saat bernyanyi. Nah, untuk materi pernafasan nanti akan kita bahas di kelas selanjutnya ya, teman-teman semua. Oke, kita lanjut. Baik, Pak. Terakhir, ada intonasi. Nah, coba saya minta Ananda Felix untuk menjawab. Intonasi itu apa sih? Apa, Pak? Nggak terdengar. Oke, intonasi itu apa sih, Ananda Felix? Ketepatan nada, Pak. Oke, baik sekali. Apakah ada jawaban lainnya? Coba Ananda Rio. Iya, Pak.
Apa Ananda Rio? Sama Pak, ketetapan ada. Ketetapan atau apa nih? Oke, coba. Maaf Pak, grogi. Iya, kita belajarnya santai aja. Tapi yang penting terutama itu materi yang saya berikan itu dapat tersampaikan dengan baik ke kalian. Seperti itu. Coba Angelica. Intonasi itu apa? Nggak tahu, Pak. Kan belum dijelasin. Oke, ya. Tadi benar kata yang temen Angelica tadi, itu ketepatan nada. Tinggi rendahnya suatu nada yang tepat, yang harus dijangkau dengan tepat dan benar dalam bernyanyi. Agar tidak false pada saat bernyanyi. False itu artinya nada yang kita keluarkan pada saat bernyanyi itu tidak tepat atau kurang tepat. Seperti itu. Itu intonasi. Nah, di sini ada cara berlatihnya nih. Yang pertama, kita harus membunyikan dulu solmisasi yang baik dan benar. Cara mengoreksinya dengan menggunakan piano nantinya. Misalkan, oke Ananda Almira, boleh tolong dimatikan efek videonya. Ya, maklum anak SMP memang suka berkreasi ya dengan hal-hal baru. Nah, contohnya Maaf ya, seperti... Pak, saya katro. Ya, tidak apa-apa. Coba Ananda Dara Sakunda, bunyikan solmisasi yang paling atas, yang berwarna hijau. Ananda Dara. Nggak bisa lihat share screen, Pak. Nggak ada sinyal. Saya cuma bisa lihat muka saya sendiri yang gerak di sini. Oke, baik, tidak apa-apa. Coba Ananda Yuniar. Bacakan solmisasi yang paling atas. Ya, Pak. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke, terima kasih. Dari sini kita bisa tahu bahwa pasti Yuniar ini bisa bernyanyi karena intonasinya sudah tepat. Seperti itu. Cara mengetahui tepat atau tidaknya bagaimana, Pak? Kita bisa cek aja langsung di piano. Nada yang tadi itu sudah tepat. Oke, Afra Rahelita. Tadi dia tertawa melihat temannya. Coba yang warna merah. Silakan dibaca. Afra. Dibunyikan. Ayo Ananda. Do, mi, sol, do. Oke, baik sekali. Murid-murid Bapak di sini ternyata sudah bisa pandai semua bernyanyi ya. Intonasi yang dikeluarkan itu tepat sekali. Tadi Bapak lihat Anton tadi ketawa juga melihat temannya. Coba boleh dibunyikan Ananda Anton yang terakhir. Ini tingkatannya ada nih. Saya nggak tingkatannya. bisa, Pak. Oh, belum bisa ya? Oke. Mungkin siapa yang bisa membunyikan nada paling akhir akan Bapak beri nilai tambahan untuk pertemuan satu ini. Do, mi, re, fa, mi, sol, fa, la, sol, si, la, do, si, re, do. Ayo, siapa yang bisa? Ya, Pak. Oke, coba. Coba Ananda Anas. Ananda siapa tadi? Octavian, Pak. Saya, Pak. Oke, Ananda Octavian. Coba. Do, mi, re, fa, mi, sol, fa, la, sol, si, la, do, si, re, do. Oke, baik sekali. Kita semua bisa tahu bahwa Ananda
Octavianus bisa bernyanyi begitu. Nah, jadi ini tingkatannya nih, hijau, merah, biru. Yang hijau ini rata-rata semua orang pasti bisa dari kita. Yang kedua, do, mi, sol, do ini ada sebagian orang yang belum bisa, yang perlu berlatih lagi. Nah, yang ketiga ini, kalau sudah bisa membunyikan kedua nada dari atas, pasti yang ketiga ini mudah untuk dipelajari dan mudah untuk dibunyikan. Seperti itu Ananda semua. Jadi intinya intonasi tadi adalah ketepatan nada pada saat bernyanyi. Nah, di sini Bapak punya tips agar kalian dan kita dapat mendapatkan intonasi yang baik saat bernyanyi. Yang pertama, banyak berlatih membunyikan tangga nada, seperti tadi yang sudah dibunyikan oleh teman-teman kalian tadi. Nah, itu salah satu caranya. Terus yang kedua, sering mendengarkan musik dan ikut menyanyikannya. Jadi nggak ada salahnya ketika kalian mendengarkan musik lalu kalian ikut bernyanyi. Karena itu dapat memperbaiki intonasi kalian. Terus belajar bermain alat musik. Nah, perlu kalian ketahui bahwa pada dasarnya bermain alat musik dapat membantu kalian untuk memperbaiki intonasi vokal kalian. Seperti itu. Pasti orang yang bisa bermain piano itu bisa bernyanyi. Bisa, bukan pandai. Pandai dengan bisa itu beda. Pasti bisa bernyanyi karena dia mengenal nada-nada dari piano itu kadang membunyikannya lewat mulut seperti itu. Nah, yang terakhir ada berlatih dengan bimbingan guru. Ini udah paling benar ini, berlatih dengan bimbingan guru ini udah paling benar. Pasti kalian diajarin sampai bisa seperti itu. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Gimana, teman-teman? Pak, kalau misalkan saya suaranya fals terus, itu bisa nyanyi nggak sih, Pak? Bisa, semua orang bisa nyanyi asal berlatih. Tadi makanya Bapak udah menyampaikan bahwa tips-tips bernyanyi itu banyak sekali. Bisa dengan mendengarkan lagu, bisa dengan belajar dengan bimbingan guru. Nih, yang pertama itu bisa lihat ya di share screen, niat berlatih. Ini dalam bernyanyi ya, yang pertama niat berlatih. Terus kita belajar artikulasi terlebih dahulu, lalu ada prasering, pemenggalan tadi, yang terakhir baru intonasi. Nah, di intonasi ini kita belajar mengenai tinggi rendahnya nada dalam suatu lagu. Nah, baru kita mendapatkan hasil yang baik seperti itu. Bisa kita lihat nih di sini peruntutan prosesnya seperti apa. Nah, raih impianmu mulai dari sekarang. Nah, jadi pesan Bapak kepada Ananda semua, jangan sungkan untuk selalu belajar. Apalagi jika kalian suka akan hal itu. Jangan kekang diri kalian untuk menggapai cita-cita kalian. Kalian suka matematika, kalian harus fokus di bidang matematika tersebut. Kalian suka seni, kalian harus fokus di bidang seni tersebut. Jadi, dengan cara seperti itu, kalian dapat sudah ada pegangan untuk ke jenjang yang lebih tinggi nantinya seperti itu. Jangan sampai kalian belajarnya dari kecil sampai SMA matematika, tahu-tahu kalian masuk kuliahnya di jurusan seni seperti itu. Itu bakal kesulitan sendiri nantinya. Karena kalian belum ada pegangan atau belum ada pengalaman lah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan musik atau seni seperti itu. Nah, jadi materi untuk pada pertemuan kali ini sudah cukup, itu saja. Semoga Ananda semua dapat memahami dengan baik ya. Nah, di sini Bapak ingin bertanya kepada salah satu dari kalian, apakah ada yang bisa menyimpulkan dari materi hari ini? Kalau tidak ada, Bapak tunjuk saja. Coba Rizky Adi Suseno. Ananda Rizky, coba simpulkan. Secara singkat saja materi yang sudah kita bahas.
Kesimpulan pada hari ini adalah ini, Pak. Apabila kita ingin bernyanyi tidak falas harus rajin-rajin berlatih, Pak. Ya. Baik. Itu benar. Oke, terima kasih Rizky. Sekarang coba Ananda Vincent. Iya, Pak. Apa saja materi kita pada pagi hari ini? Materi kita pada pagi hari ini yang pertama itu tangga nada. Oke, benar. Terus artikulasi, intonasi, phrasing, ya. fales. Ya. Terus jika ingin bisa bernyanyi harus sering berlatih. Oh ya, benar. Apalagi? Lalu sudah, Pak. Oke, itu ya sudah seperti itu. Berarti Ananda semua di sini dapat saya simpulkan sudah mengerti tentang apa yang Bapak sampaikan untuk materi pada pagi hari ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga Ananda semua dapat betah ya di kelas ini. Bapak di sini sebagai guru baru dari kalian. Semoga kalian dapat belajar dengan baik di mata pelajaran ini dan tidak bosan untuk selalu belajar dalam mata pelajaran apapun itu. Nah, di sini Bapak ingin kalian memberikan pertanyaan apapun kepada Bapak dan nantinya Bapak akan membuat kalian kelompok ya, mungkin 3 kelompok atau 4 kelompok untuk diskusi di pertemuan selanjutnya, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Silakan bertanya. Cukup, Pak. 2 sudah cukup, mungkin harus ada yang bertanya. Karena bertanya dan tidak bertanya itu ada 2 kemungkinannya. Yang pertama memang paham, dan yang kedua itu tidak paham, hanya paham-paham saja seperti itu. Silakan. Saya Pak nanya Pak. Oke, silakan. Ananda, Septi. Apakah agar bisa bernyanyi kita harus beli piano, Pak? Tidak. Oh, tentu tidak. Kalau kita ingin bernyanyi, yang pertama kita harus niat. Dengan niat, apapun caranya, pasti kita akan sampai pada tujuan kita itu. Tidak harus dengan beli piano. Bisa saja kita belajar dengan bimbingan guru, itu yang pertama. Yang kedua, sudah saya sebutkan tadi tipsnya. Bisa saja kita belajar dengan teman sebaya atau sering-sering mendengarkan lagu, seperti itu. Banyak sekali cara agar kita bisa bernyanyi. Yang pertama adalah niat, seperti itu. Bagaimana Septi, saudara Septi, Ananda? Ya, dia menghilang setelah bertanya. Oke, apakah ada pertanyaan dari Ananda lainnya? Anang, coba Anang. Oh ya, Rizky, silakan Rizky. Ya, Pak. Ya. Pak mau bertanya ini, kalau misalkan saya nyanyinya fals itu apa mengganggu orang lain, Pak? Ya, tentu saja mengganggu. Karena apa? Karena fals itu membuat telinga pendengarnya menjadi tidak nyaman seperti itu. Maka dari itu adanya mata pelajaran ini supaya kalian tahu caranya bernyanyi agar tidak fals itu seperti apa, seperti itu. Kalau dari kita, mungkin dari kita semua yang di sini, kalau mendengar orang bernyanyi dengan suara fals pasti ada rasa ingin tertawa lah, setidaknya seperti itu. Gitu. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya Pak. Oke. Mas, aku sih nanya Pak. Iya, sabar satu-satu. Oke, tadi Aku. Ananda Vincent dulu. Baru Ananda Cindy. Tadi anak katanya mau nanya, Pak. Iya, sabar Ananda. Ayo, silakan ya, Ananda Vincent. Pak. Iya. Tadi kan bahas fals, Pak. Nah, sebenarnya fals itu yang seperti apa sih, Pak? Nah,
Oke. Jadi fales itu tidak tepat suatu nada yang kita keluarkan. Jadi ketika kita bernyanyi, misalkan bernyanyi balonku ada 5. Nadanya kan memang sudah ada. Balonku ada 5. Itu nada yang benar. Kalau fales, balonku ada 5. Itu sudah fales. Jadi keluar dari intonasi aslinya. Seperti itu, Ananda, Vincent. Gimana, sudah Berarti paham? selama ini saya menyanyinya fales ya Pak ya? Iya. Oke. Terima kasih Pak. Oke, tadi Ananda Cindy, silakan Ananda Cindy. Wah, saya senang sekali di kelas ini dapat aktif seperti ini. Iya, aku. Iya, gimana Pak, Ananda? kalau sini kan misalnya kalau nyanyi itu kan harus dibuka ya mulutnya. Nah, aku tuh Iya. kadang tuh malu, Pak. Mau ngomong A, I, U, E, O tuh kayak diempet gitu loh, Pak. Kalau makan mau buka mulut, tapi kalau mau nyanyi susah. Gimana sih, Pak, cara biar teknik gitu buka mulutnya? Nah, caranya itu yang pertama dengan cara tentunya berlatih tadi. Dengan berlatih tadi berarti larinya ke artikulasi. Kalau udah A, I, U, E, O itu udah artikulasi. Kalau masalah Ananda Vincent tadi kan intonasi. Kalau masalahnya Ananda Cindy ini artikulasi. Gimana sih cara kita menyikapi hal tersebut? Yang pertama rajin-rajin berlatih. Berlatihnya di cermin supaya kita tahu kita itu sedang mengucapkan artikulasi apa nih. Terus bisa juga dengan cara direkam. Setelah direkam, Ananda semua bisa mendengarkan suara Ananda itu seperti apa dalam rekaman itu. Apakah Ananda merasa sudah jelas atau belum jelas, seperti itu. Ananda Cindy. Walah. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Nah, mungkin Bapak rasa sudah cukup ya, karena sekarang jamnya sudah mau habis, jam Bapak. Dan Bapak juga masih harus mengajar di kelas sebelah. Mungkin Oke, mungkin Anda semua sudah merasa lelah dengan perkataan Bapak. Bapak mohon maaf, tapi Anda semua sini sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, sangat baik bahkan. Terima kasih, Bapak ucapkan terima kasih sekali lagi. Dan Bapak menyampaikan bahwasanya dalam belajar kita harus serius ya Anda semua. Pelajari semua mata pelajaran dengan maksimal. Karena apa? Karena sesuatu yang kita lakukan dengan maksimal itu akan membuahkan hasil yang maksimal juga, seperti itu. Oke, mungkin sekian. Dan untuk ketua kelas jangan lupa ya, tadi di absen dan absennya bisa dikasih ke Bapak nanti setelah keluar. Mungkin itu saja dari Bapak, materinya sudah tersampaikan dengan baik. Selamat istirahat. Dan minggu depan kita bertemu lagi. Untuk untuk pertemuan pertama ini Bapak tidak memberi tugas apa-apa, mungkin minggu depan akan Bapak bagi kelompok seperti itu. Terima kasih semuanya. Selamat istirahat, jaga kesehatan selalu. Semoga kita semua senantiasa diberi perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, amin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh.